Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya aduh, gua kaku sebetulnya kalau udah dekat lu. Misalnya gini, Pri, dalam dunia nyata kita kan bertetangga, tapi kita kan nggak bisa komunikasi seenaknya. Lu punya dunia lu sendiri gitu. Emang jarang kita nongkrong hanya Pri. Kita kan ketemunya kalau di syuting doang. Iya. Di luar itu lu punya ini. Kalau gua mah ya nih, pagi gua di Sydney. Iya, malam di Hong Kong. Sore gua di Singapura. Apa itu? Ya udahlah, mau gitu lah. Paham lah. Tidur tetap di warung makan kan? Iya lah. Yang pasti biar kata lu jarang nongkrong sama gua di luar Denny Kreator. Tapi dulunya gua pengen banget ngorek. Nggak boleh. Nggak boleh bang. Ya, karena kita lokasi sekarang kita di toko Denny Kreator di Jalan MH Tamrin, Jalan Kiai Maja. Nama sendiri lupa. Iya lupa. Laluan. Ini aja lah, cek Instagramnya Denny Kreator aja lah. Jangan golong PRW. Yang pasti sekarang gue kedatangan tamu Rival, viral. Enggak apa-apa. Enggak Rival benar dulu jadi Bukan ralat. Benar udah Rival. Kalau teman main apa nih? Itu apa namanya? Partner. Rival partner deh. Partner gue di film Denny Kreator. Tonjokan. Ini ngomong bawa ada nama. Maksudnya? Iya. Kan habis syuting. Habis syuting, tapi yang bawa bentuk orang mana kok rapper amat. Lu jangan berani ngeledek doang bang, punya solusi nggak lu? Ada solusi. Nih. Tuh. Marco. Sengaja nih gua kasih tanda tangan tuh. Jadi spesial banget buat orang yang beli parfum Marco. Jadi gini Bang Japri, ini parfum gua ini karakternya kagak lembut, tapi juga kagak keras. Medium sedang. Enggak juga, lu nggak bisa dibilang sesimpel itu. Gimana? Pokoknya dia kagak feminin, kagak juga maskulin. Kalau lu bawa ke kebun sekalipun itu yang namanya nyamuk Aedes aegypti itu kabur, Bri. Itu fungsi. Iya, multifungsi. Ada pahit-pahitnya dikit. Sebelum parfum jadi emang iya. Buat anti nyamuk. Nah, gini Pri, ini gue jelasin detail nih. Siap. Nah, ini bentuk orinya ini cuma dicetak beberapa puluh ya. Jadi ini memang karena tuh tukang parfum itu tahu parfum gue sangat berbeda karena gue punya formula sendiri, jadi gue campur, akhirnya gue patenin lah. Gitu. Yang pasti ini special limit edition nih. Jadi lu kalau mau dapetin ini gampang, lu hubungin di 0838, ntar gue catat lah di bawah ya. Di bawah ini hubungin aja atau ke ininya ke main dia dapat 20.000 dari kita. Atau ke tokonya Denny Kreator yang ada alamatnya juga di sini. Oke bang, gua kebanyakan promo nih. Nggak apa-apa. Nanya lu. Enggak, bukan promo, ini kita lagi debat masalah bau badan. Repot lo kalau dapet cewek bau badan, bau bentok lo repot, lo lama gue kayak misalnya. Dia emang yang hobi minum bau bawang. Iya benar. Tapi mah aman lah. Aman. Enggak, gue mau coba seluruh aja. Itu promosi. Bang, gua tahu lu semenjak gua masih duduk di bangku. Masih iya gue. Nah itu dia, gue pengen bahas. Kalau gue perhatiin dulu ya itu kayaknya dulu penjelima banget. Polos dulu, itu masih meler. Mana-mana gue selampe, peniti. Gue tahu Bang Marco dari SD. Bahkan gue pengen dulu, gue itu pengen seperti lu bang. Kenapa sih? Kita di tokonya Denny Kreator. Kalau lu asal ntar ke bajunya ini bau. Oh iya. Bau bako. Oh sama ini, sama bajunya Denny Kreator tuh ada Bang Marco, ada sama-sama Caur. Ini kita ini. Ini mirip Antonio Banderas. Keren. Tapi emang begitu sih. Datang aja langsung ke tokonya ya. Pesennya di Lazada, Shopee, Tokopedia ada. Pokoknya aman lah. Gue tuh kenal lu semenjak SD dan gue kepikiran gue itu sempet pengen jadi kayak lu. Karena apa? Gue tahu pementasan lu dulu sampai lu punya nama di warung mangga. Jadi nama kita apa? Dulu kan ya pokoknya ini apa nama ya. Dulu ini. Udah lo masih sedih. Bang, gua pengen ngulas sedikit dong bang. Lu sebelum ke Denny Kreator, mulai dari lu umur mungkin punya momen-momen yang bisa diceritain sama gua, mulai dari lu berkesenian seperti apa dan seperti apa. Jadi gini ya. Ini mau kronologis atau gimana? Ya simpel aja lah. Nah.
gua dulu di Warung Mangga dari tahun 94 berusaha membangun komunitas kesenian Bri. Itu sepulang gua dari Jogja. Gue merasa semangat kok anak-anak muda ini, anak-anak muda di sepanjang Malioboro dengan gayanya yang nyentrik, begitu merdeka, begitu berwibawa, begitu karismatik, bisa hidup, cuma bahkan dari membuat gelang mereka ternyata nggak sesimpel itu. Jadi mereka rumit, mereka ternyata mahasiswa kesenian, mereka bahkan udah pokoknya. Nah di situ saya terinspirasi. Ada kebetulan saya ngobrol-ngobrol sama seorang seniman yang sangat otodidak. Dia bisa menghasilkan ratusan ribu waktu itu. Ratusan ribu tahun 90-an itu kan sama juga jutaan. Nah dari situ saya merasa dapat inspirasi. Saya juga bisa. Soalnya mereka bilang gini, berkesenian itu nggak gampang. Berkesenian itu membutuhkan kepekaan. Paling enggak kalau orang-orang akademis mungkin banyak melahap buku-buku antropologi, filsafat, sejarah, macam-macam kan. Nah kalau kita orang ini yang otodidak yang berangkat dari rumah, makan pempek, akunya makan daging kan repot. Nah gitu. Tapi kita begitulah, selama kita masih hidup kita boleh belajar. Jadi pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Muhammad dia bilang begini, belajar itu dari ayunan sampai yang lahat. Jadi kan intinya belajar itu nggak final. Nah disitulah saya optimis bahwa oke lah, pilihannya cuma dua. Kalau kamu kagak belajar, kamu jadi orang bodoh atau jadi preman. Tapi saya memilih jadi seniman. Berkesenian apa sih? Berkesenian ya itu tadi modalnya yang seperti dikatakan seniman jalanan itu nggak gampang. Perlu mengerti antropologi atau. Tapi dan begitu saya juga bingung, nggak ada pemandunya. Ya udah saya belajar langsung, terjun langsung ke masyarakat saya. Di masyarakat saya itu cenderung banyak pembelajaran yang bisa kita hayatin gitu. Itulah kenapa Bang Japri waktu itu di saat usia belia, Bang Japri nonton saya mementaskan beberapa di beberapa panggung berdrama atau berteater. 94 lo mulai dari inspirasi lo dari orang Jogja itu kesenian. Terus apa Bang yang lo buat di Warung Mangga di kesenian? Membuka apa atau seperti apa? Jadi gini, saya pengen punya grup teater seperti yang pernah saya lihat di Jogja. Ternyata nggak gampang karena kampung saya itu Warung Mangga kecil banget dan profesi melukis kagak ada, bahkan sama sekali kagak ada orang yang melukis di Warung Mangga. Kebanyakan petani, peladang. Saat itu kan belum kampung kita kan belum dirongrong sama itu para pengembang. Kampungnya masih ada sawah macam-macam kan, masih ada ladang, masih banyak petani kita temuin. Orang-orang tuanya juga masih banyak, sesepuh juga masih banyak. Nah terus ada yang punya kegiatan macam-macam, kegiatan lokal ala perkampungan gitu. Udah gitu saya gini, saya pengen bermain drama di kampung ini. Saya pengen menonjolkan notabene paling enggak kayak lenong gitu, kayak ngelenong gitu. Tapi saya keluar dari konsep lenong. Saya bahkan bikin teater itu nggak cengeng. Saya nggak harus merengek sama fasilitas, misalnya harus dengan lampu yang mewah, dengan kostum atau aksesoris. Saya pengen ala lenong lah. Nah, tapi isinya ya itu tadi, berangkat dari sastra. Saya ngangkat beberapa cuplikan dari cerpen yang saya adaptasi jadi naskah teater gitu. Jadi kalau lu pertama kali, memang bukan pertama kali ya, mungkin berkesenian lu udah dari lama, dan tapi lu mau ceritakan tentang pembuatan teater lu di Warung Mangga. Sebelumnya lu ngebuka teater Bang, lu punya basic nggak Bang masalah kesenian dalam diri lu? Dapat dari mana dan lu bisa ngajarin teater ini atas otodidak atau lu punya metode khusus buat murid-murid lu? Dengan cara apa lu belajarnya tuh? Kalau bahasa sederhananya di kampung kita ibaratnya begini ya, orang yang kagak pernah jadi murid tapi tiba-tiba jadi guru kan repot. Ibaratnya gini. Betul, nah, orang Warung Mangga bakal bilang gini, keren. Keren kata Bang Marco gitu, keren. Kalau saya
saya sama mengambil semangat seperti buku yang ada satu buku yang menjadi pegangan saya. Taruhlah saya nggak, itu kan buku ditulis sama orang yang beberapa tahun yang lalu gitu, tapi orangnya udah meninggal, tapi buku itu tersisa. Nah saya belajar dari buku itu. Di buku itu tertulis gini, saya pengen belajar teater tapi tidak ada dua teater di sini. Akhirnya saya menunjuk diri saya sebagai sutradara teater, sebagai penulis teater, sebagai aktor saya gitu. Akhirnya tapi nggak semerta-merta dengan bagi bu. Saya juga banyak bertanya sama apa seniman-seniman yang saya temuin di jalanan, ngobrol sama mereka. Itulah cara saya belajar. Saya belajar nggak serta-merta dengan berangkat baca buku terus dengan ngambil taklid buta gitu. Tapi saya ngobrol sama mereka-mereka yang memang udah pengalaman di bidangnya gitu. Ibaratnya privat lah. Akhirnya bahkan saya sampai pernah suatu hari dengan modal dengkul saya jalan kaki ke rumah ke Padepokan W.S. Rendra. Saya pengen ketemu maestro itu, tapi saya nggak ketemu. Saya ketemu cuma beberapa anak buahnya, anak mudiknya, dan di Indonesia saya nggak dikasih solusi, saya cuma dikasih alamat. Nanti kalau ada pementasan nanti bakal nonton gitu, ibaratnya gitu. Akhirnya saya nyimpulin, oh jadi untuk menjadi seorang dramawan kita harus banyak nonton teater. Ya, nah konsep itu nggak itu jadi jembatan keledai saya. Beberapa kali juga saya nonton pemanggungannya Rata Sarumpait, dan kebetulan di Kampung Warumangga juga ada salah satu tokoh teater itu jadi tempat bertanya saya. Bahkan saya pengen di Warumangga ini ada iklim berteater gitu. Bahkan oke lah teater itu barangkali terlalu mewah. Saya pengen bikin kantong budaya. Kayak misalnya karena gini, seorang aktor yang baik itu notabene enggak cuma bergenit-genit di panggung atau sok tahu bahwa dia bisa memperagakan berperan sebagai apa aja. Tapi ternyata dari buku yang pernah saya baca itu mengatakan begini, seorang aktor yang baik adalah seorang aktor yang menyukai lukisan, menyukai musik, menyukai sastra, macam-macam. Ternyata memang kompleks. Akhirnya kebetulan saya minat pada semua bidang kesenian itu. Saya peminat sastra juga, peminat saya kebetulan melatih melatih diri, maksudnya melatih tangan saya buat melukis gitu. Alhamdulillah saya bisa hidup, cuma buat nyari rokok doang dari melukis lah. Nah berarti kalau pertanyaan gua tadi, ternyata gua nyimpulin lu belajar bukan akademis ya bang, lu otodidak lu mencari gitu ya. Otodidak tapi nggak otodidak yang so tahu, yang berangkat dari kamar merenung terus memperagakan. Saya banyak jalan juga. Itu dia mencari, lu saya banyak jalan juga, ketemu seniman-seniman yang bahkan ngelotok di luar akademi, di luar gedung sekolah. Tapi mereka jadi gitu. Apa gua bisa bilang guru lu itu pengalaman? Enggak juga. Itu terlalu klise karena gini, orang banyak mengatakan bahwa guru terbaik adalah pengalaman. Itu kalau bahasa sosiologinya empiris kan. Tapi kalau saya gini, guru terbaik buat saya adalah kepahitan. Sebab kepahitan cuma ada di dalam proses. Saya menjalani bertahun-tahun. Jatuh bangun saya Bang Jafri ngebangun teater. Oke bang, itu sekilas tentang kehidupan, sekilas pembentukan teater drama. Apa sih bang nama teater lu bang? Dulu saya ngebangun namanya Teater Peka. Karena saya dulu pernah yang gue tahu kan tempat. Enggak, Teater Peka. Pertama itu di samping waktu itu Japri masih ingusan. Itu bahkan kakaknya Bang Japri namanya Mpok Ira itu sempat jadi anggota saya. Nah, terus kemudian IP juga Bang Febri itu sempat juga jadi terlibat. Nah, kemudian saya setelah itu bikin juga namanya KAPUK, namanya Komunitas Pemuda untuk Kesenian. Wah, Tuhan emang terkesan formil karena memang saya kebetulan saat itu banyak ngobrol juga sama orang-orang yang dunia akademis, berasal dari akademis, tapi mereka nggak mau nimbrung sama saya, nggak mau mengeksekusi di dunia nyata. Mereka maunya sebagai konseptor aja, kan repot kalau begitu. Mereka asik di Menara Gading, nggak mau turun ke dalam lingkungan. Kalau bahasa kerennya mah saya orang lapangan, yang lain mah orang Menara Gading, berarti nyumput di kamar aja. Banyak kan begitu, banyak. Mereka ngomong ayo gue siap perang, tapi ketika perang terjadi mereka lari, kan repot.
sampai sekarang kan punya yang belum lama, terakhir kali punya lu teater Tempa ya? Enggak, sebelum teater Tempa adalah teater hari ini. Teater hari ini? Iya, itu saya sengaja pakai teras musola, bahkan karena saya miris ngelihat pemuda di wilayah saya itu asik dengan dunia yang negatif lah. Akhirnya saya rangkul mereka, mereka nggak saya ajarin ngaji karena saya nggak bisa ngaji, nggak ngerti agama kan. Ibaratnya ngerti sedikit ntar ketawain sama ustaz. Makanya saya ajarin yang udah berkesenian aja lah, bidangnya beda. Udah, tapi di teras musola saya ajarin mereka. Nah, ketika ada acara-acara event besar kayak Maulid Nabi, saya diminta untuk pentas, baca puisi macam-macam. Itu dari anak-anak teater kita. Waktu itu namanya teater hari ini. Nah, kemudian vakum beberapa tahun, saya merasa udahlah, saya jadi seorang fatalis, saya nggak peduli sama apapun. Saya cuma pengen mancing. Hidup adalah fishing. Buat saya hidup adalah mancing. 3 tahun saya mancing. Bertahun-tahun saya mancing, mata celong, udah kulit saya hitam, saya nggak peduli. Bahkan tidur aja ada lintah masih nempel di kaki. Sampai lu saya nggak sadar dia masih mancing. Bahkan mimpi dapat ikan belida gitu. Nah, tapi saya masih mancing gitu. Nah, beberapa di kurun 3 tahun itu saya jalannya ada titik jenuh yang disebutnya ya memang itulah setiap orang akan menemukan titik nadirnya. Ketika lagi mancing di Kelocoran di Cisadane itu umbul udah hilang, harusnya kan kalau diangkat tadi kan karena saya udah gimana pikiran saya saat itu udah nggak karuan dah. Saya merasa ada satu kekosongan yang udah mancing udah nggak asik lagi. Tiba-tiba saya kangen pengen nulis puisi, pengen lukis, pengen ngumpul-ngumpul sama orang-orang yang bacotnya filsafat, bacot puisi gitu. Bacotnya bercandanya yang gimana gitu, bercandanya yang seger gitu, nggak bercanda yang kampungan gitu, bukan kampungan ya, bercanda yang berisi lah ibaratnya, bercanda yang ngegelitik hati kita gitu. Nah itu adanya di teater. Kenapa saya milih teater? Di dalam teater itu ada banyak unsur kesenian, ada puisi, sastra ya, terus ada musik, ada seni rupa, ada keaktoran, macam-macam gitu. Ya itulah kenapa saya suka teater. Oke lah. Gitu. 3 tahun lu mancing jadi akhirnya pada titik jenuh itulah tiba-tiba saya langsung gulung reel, saya pulang. Maghribnya rupanya keinginan saya direspon sama alam semesta. Itu namanya law of attraction ya. Kalau di bukunya Rhonda Byrne itu ya. Terus itu salah seorang pemuda di kampung kita itu Warumangga ngajak kita berteater, ngajak saya berteater. Saya bilang, "Bang, saya nggak bisa, saya nggak mau berteater karena saya udah nggak ada sinergi lagi sama teater. Saya nggak bisa menyutradarai, nggak bisa nulis naskah, saya nggak sanggup." "Enggak, kamu mah tinggal main doang," kata dia. Sutradaranya siapa? Komeng. Ya udah oke. Kalau dia oke, karena dia orang akademis IKJ kan. Nah, dia masih muda, masih pentil limo. Tapi dia akhirnya jadi guru saya, jadi instruktur saya, jadi sutradara saya. Ketika saya berjumpa sama dia bilang hafalan beres, hafal insya Allah, hafalnya macam-macam beres. Nah ketika ini kayaknya dengan pengalaman dia yang udah banyak menangani artis-artis besar ibu kota, dia harus kenal karakter sehari-hari saya dulu. Jangan dia semena-mena, jangan mentang-mentang mahasiswa kesenian pula terus songong gitu. Akhirnya saya bilang begini, anggaplah gue ini mayat yang lagi dimandiin sama lu. Anggaplah gue mayat, jasad yang lagi dimandiin sama lu. Gue siap diperlakukan kayak apa aja sama lu. Dia ibaratnya udah ya kita udah saya lebur. Nah kemudian saya berjumpa lah sama Anda. Betul. Japri yang kemudian Anda berperan sebagai Juran. Si Perdi berperan sebagai Kos Uta. Ya kan, nah saya sebagai si Tarpin saat itu. Kita ada ada permasalahan di kampung kita yang saat itu lagi dilema permasalahan para tokoh di warung kampung kita. Nah itulah, andaikan Warumangga itu tahu, masyarakatnya sadar bahwa kenapa teater dibutuhkan. Teater muncul ketika ada persoalan. Teater dibutuhkan ketika ada konflik. Nah tapi kan sekarang teater kan lebih melempem. Oke lah. Setelah dari situ gairah saya makin membara tuh, saya diriin lagi teater Tempa dengan lambang Palu mirip lambangnya Pink Floyd. Grup band di Amerika tuh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa
teater saya komunis gitu, karena lambangnya ada palunya. Saya bilang itu gambaran dari huruf T dengan huruf T yang saya gabungkan. Kecuali kalau saya komunis akan saya gabungkan huruf martil dengan arit. Kan? Itu baru kalian boleh bilang saya komunis. Palu dengan palu. Kenapa? Karena namanya teater tempa. Palu yang satu tipikal dari huruf T itu adalah teater. Satu lagi tempa. Nah, dan tempa itu adalah menempa. Saya bahkan bukan cuma menempa, saya nggak tahu untuk menempa kawan-kawan saya di teater yang saya gabungin untuk saya seolah-olah saya menggabung, saya nggak begitu. Saya tempa itu pengertiannya gini, besi yang tadinya baut itu ketika dibakar sampai merah ditempa sama kita jadi keris, jadi macam-macam lah tuh. Jadi intinya ada proses. Iya. Nah sekarang posisi saya sebagai seorang yang bisa menghela napas lega, karena saya menyaksikan lingkungan saya jauh lebih dinamis. Walaupun ada bentokan sana sini, itu bagian dari dinamika. Iya betul.